Selamat siang Kunevela. Saat ini saya sedang berada di depan PN Jakarta Selatan dan di sini sedang ada aksi dukungan dari kawan-kawan jurnalis dan juga alias masyarakat itu terkait dengan Tempo yang digugat 200 miliar oleh Menteri Pertanian Amran. Dan saat ini di dalam masih menunggu hakim ketua ya untuk hadir, dan saya coba untuk ke depan gedung PN. Teman-teman jurnalis sedang melakukan aksi untuk mendukung Tempo. Pemerintah kita saat ini, kawan-kawan, pemerintah kita yang sangat anti kritik. Setuju, kawan-kawan? Sangat anti kritik. Sedikit lagi kita mencapai negeri otoritarian. Dan sialnya, kawan-kawan, ini paling sialnya, kawan-kawan, ini direstui oleh istana negara, kawan-kawan. Apa bedanya? Apa nantinya nasib dunia jurnalistik di depan, kawan-kawan? Apa bedanya kita dengan negara-negara otoritarian? Apa bedanya kita dengan negara-negara otoriter yang dimana jurnalistiknya, yang dimana wartawannya diinjak-injak, tidak dihargai nasibnya, kawan-kawan? Mereka lebih hanya sebagai corong pemerintah. Apakah kita mau seperti itu, kawan-kawan? Apakah kita hanya mau jadi corong? Untuk itu, kawan-kawan, gugatan ini harus dilawan dengan segala biaya. Lawan! Terima kasih. Terima kasih Bang Buset. Sekarang selanjutnya ada Uda Asnil, mantan Ketua AJI Jakarta. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Hal yang perlu kita ingat adalah undang-undang pers itu hadir sebagai hak publik untuk mengkontrol pemerintahan, mengontrol legislatif, termasuk mengontrol lembaga yang belakang kita. Sepakat? Kita tahu Bagir Manan, tokoh Mahkamah Agung, tokoh peradilan yang kita hormati, dia juga adalah mantan ketua Dewan Pers. Dia yang menjaga roh kebebasan pers, roh pilar demokrasi di Republik ini. Jika ada pemerintah atau eksekutif melaporkan peran ini, artinya dia melawan peran kita untuk mengontrol kekuatan rezim saat ini. Undang-undang pers lahir dari reformasi, lahir dari kebebasan yang kita perjuangkan, dan itu tidak murah. AJI berkorban, anggota kita itu dipenjara oleh rezim Orde Baru yang sekarang presidennya mau dikasih gelar pahlawan. Apakah kita diam? Diam! Undang-undang pers lahir dan sampai saat ini masih berkhianat. Pers hadir dari perut reformasi, anak kandung dari reformasi. Dia punya peran untuk mengontrol. Ketika peran kontrol ini dihapus atau dilawan oleh eksekutif, berarti kita berhadapan dengan kekuatan yang ingin menghidupkan rezim otoriter. Apakah kita diam dengan rezim otoriter? Tidak! Lawan! Lawan! Jika proses hukum ini terus dilakukan oleh peradilan, maka ini adalah peradilan sesat. Pengadilan jika terus mengusung laporan Amran tanpa melewati prosedur yang sesuai dengan undang-undang pers, maka ini adalah peradilan sesat. Sepakat? Kesimpulan dari saya melihat ini, hal yang perlu kita cermati adalah laporan terhadap Tempo oleh Amran adalah bentuk perlawanan eksekutif Amran CS terhadap publik. Jadi Amran versus publik, bukan Amran versus Tempo. Itu fakta saat ini, karena Tempo mewakili suara publik untuk mengontrol peran-peran pemerintah. Kita hadir di sini untuk terus melawan dan menyuarakan kebenaran terhadap independensi media, dan jangan sampai perpanjangan
informasi. Demikian kawan-kawan. Selanjutnya oleh kawan OP KLB Abar, silakan. Ya, kawan-kawan, bahwa kita melihat situasi hari ini, media sebagai salah satu medium utama kita untuk mengakses informasi. Tetapi apa yang terjadi hari ini, media-media yang kritis itu justru dibungkam oleh kekuasaan. Kita melihat bahwa kekuasaan otoriter hari ini di bawah rezim Prabowo itu tidak menginginkan masyarakatnya yang kritis, apalagi media yang kritis. Nah, hari ini juga kita melihat bahwa Tempo adalah salah satu media yang kita anggap sebagai teman kita, kawan kita dalam mengawal sistem pemerintahan hari ini. Tetapi apa yang terjadi? Tempo justru digugat oleh Menteri Pertanian dengan dalil bahwa Menteri Pertanian keberatan atas pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo. Kita menganggap bahwa apa yang diberitakan oleh Tempo itu adalah benar adanya. Bahwa manipulasi yang dilakukan oleh Amran Sulaiman itu jauh-jauh hari sudah dilakukan. Bahwa gugatan terhadap Tempo adalah gaya baru yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu yang membredel media. Tetapi di zaman Amran itu justru menggugat media dengan dalil bahwa apapun yang terjadi terhadap masyarakatnya yang kritis itu harus dibungkam, itu harus digugat, dan itu harus dimiskinkan, dan itu harus ditutup. Maka ketika situasi itu terjadi, maka akses informasi kita terhadap situasi hari ini, akses informasi terhadap publik itu akan terputus. Akibatnya adalah rezim semakin represif, rezim semakin akan menguasai rakyatnya dan akan semakin menindas kita dalam melakukan segala hal. Kita tidak ada lagi wadah untuk bagaimana mengakses kebenaran, kita tidak ada lagi wadah untuk bagaimana mencari informasi yang valid dari informasi yang dikeluarkan oleh media. Jadi ketika media-media alternatif, media independen, media-media kritis itu dibungkam oleh kekuasaan, maka selesai pula kita sebagai warga negara. Kita tidak ada lagi ruang untuk berdemokrasi hari ini di Indonesia. Maka kita lihat bahwa rezim otoritarian itu akan mendekati dan sistem demokrasi kita hari ini itu akan terancam dan itu akan membawa kita pada kehancuran. Sekian teman-teman, terima kasih. Dan selanjutnya kita mendengarkan dari Tempo lagi sekaligus dari Jakarta ada Tidak. Silakan Tidak. Aja. Lawan. Ini pakai jangan pemirsa ya. Halo teman-teman. Selamat siang teman-teman. Pukul 13.20-an sidang lanjutan Tempo dan juga Menteri Pertanian Amran dimulai setelah Hakim Ketua hadir pada sidang kali ini. Agenda pada sidang kali ini adalah menghadirkan ahli ya dari pihak Tempo, yaitu Stanley Adi Prasetyo, anggota Dewan Pers tahun 2013-2016. Mustafa. Advokat Pak ya? Betul. Advokat sudah, berita acara sumpah sudah. Hari ini masih bukti awal. Ahli tergugat silakan. Baik, terima kasih juga. Hari ini kami akan mengajukan ahli yang mana akan kami lakukan juga pertemuan untuk mengajukan surat tugas dari Dewan Pers dan juga sisi dari
Silakan Pak Yosef Adi Prasetyo. Silakan dulu Pak. Yosef Adi Prasetyo Pak ya. Lahir di Malang 20 Juni 1959, laki-laki. Alamat di SD Blok D1 /3 Sektor 3T3 Lempong Gudang Serpong, agama Katolik Pak ya. Sehari-hari ahli bertugas sebagai apa? Saya menjadi tenaga ahli di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sama membantu penyusunan indeks keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Pengalaman sebagai ahli di mana saja? Pernah di Pengadilan Negeri Makassar terkait gugatan Kapolda kepada seorang wartawan di TV. Kemudian ada beberapa Polda saya diminta untuk menjadi ahli pers. Kemudian di pengadilan pernah di Musi Banyuasin, kemudian di PN Bima dan beberapa tempat yang lain. Baik ahli, sebelum memberikan pendapat-pendapatnya silakan berdiri. Katolik ya yang berjanji. Ahli. Silahkan duduk ahli. Baik ya, ahli tadi sudah berjanji. Jadi ahli dihadirkan di sini terkait dengan persidangan kita hari ini. Perlu majelis sampaikan bahwa kita sidang hari ini adalah pada intinya seperti ini. Pihak Kementan menggugat Tempo, gitu Pak ya. Meskipun ahli dihadirkan oleh kuasa tergugat, tapi tetap punya tanggung jawab moral, keahlian dalam memberikan pendapat-pendapatnya. Tentunya netralitas itu penting bagi seorang ahli, begitu ya ahli. Baik, ahli tadi apakah pernah bertugas di Dewan Pers? Saya menjadi Ketua Komisi Hukum di Dewan Pers pada 2013-2016. 2013-2016. Waktu itu Ketua Dewan Persnya adalah Prof. Fakir Mana. Nah, tugas ahli ketika di bagian itu apa? Menjawab surat-surat terkait dengan permintaan pendapat Dewan Pers kalau ada kasus hukum, misalnya dari Polres atau dari Bareskrim atau dari Polda. Yang lain adalah kalau ada permintaan terkait pendapat dari Dewan Pers terkait misalnya ini sengketa pers atau bukan. Nah, Dewan Pers harus menjawab itu. Saya menyiapkan dokumennya, kemudian untuk keluar tanda tangan oleh Dewan Pers. Apakah ahli bisa memberikan pendapat keahliannya Pak ya? Apa tuh sengketa pers itu? Sengketa pers adalah satu sengketa yang terkait dengan pemberitaan media. Pemberitaan media bisa online, bisa televisi, cetak, radio dengan berbagai platform. Di semua platform media ya. Apakah sengketa pers itu hanya fokus pidana kah, perdata atau bagaimana? Sengketa pers itu menyangkut kalau ada kesalahan kepada pers dan kemudian ada orang merasa terganggu atau ada orang yang menjadi pihak yang langsung dirugikan oleh pemberitaan itu. Sekarang prosedurnya seperti apa ahli? Ketika ada orang yang merasa terganggu dengan pemberitaan misalnya, seperti apa? Sebagai ahli. Secara garis besar itu adalah semua orang bisa mengadu kasus-kasus yang dianggap menyimpang, melanggar kode
terkait dengan penghakiman kode etik jurnalistik ataupun terkait dengan iklan. Bisa mengadu kepada Dewan Pers, mengadunya bisa per surat, bisa pengaduan langsung, bisa juga melalui website Dewan Pers karena kami menyediakan formulir pengaduan untuk diisi. Peran Dewan Pers ini diatur di mana? Di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Bisa diatur itu Pak ya? Ya, jadi tugas Dewan Pers adalah menangani sengketa pemberitaan. Ketika seseorang ini ya merasa keberatan dengan suatu pemberitaan, kemudian mengadu ke Dewan Pers, proses di Dewan Pers terkait aduan itu seperti apa? Dewan Pers akan memeriksa, pertama karena pengaduan itu melampirkan fotokopi KTP misalnya, termasuk adalah pemberitaan yang dianggap merugikan itu atau menyimpang. Jadi Dewan Pers akan melihat ini pengadunya punya kaitan langsung tidak dengan berita. Kalau dia tidak punya, maka akan dinilai oleh tim dari Dewan Pers apakah memang medianya melanggar, misalnya memuat foto yang mengerikan, ya, korban terorisme atau orang bunuh diri yang menimbulkan trauma bagi pembacanya. Maka kalau ini pengaduannya dari orang yang tidak punya kaitan langsung dengan pemberitaan itu, Dewan Pers akan menyurati medianya, menghubungi medianya, meminta misalnya kalau itu terkait pelanggaran foto yang saat ini, kita meminta supaya ini dicopot, di take down, dan kalau memang sudah keterlaluan, kita meminta medianya meminta maaf kepada audiens, apakah pembacanya, apakah pendengarnya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau ada kaitannya, Dewan Pers akan menghubungi pengadu, menghubungi pihak peradu, kemudian menjadwalkan sidang mediasi. Jadi dalam Dewan Pers ini apakah ada seperti dalam pemilu ada Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu misalnya DKPP seperti itu bukan? Tidak ada. Tapi kalau pengadilan etik diselesaikan oleh anggota Dewan Pers. Jadi sidang mediasi yang dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Pers. Terus kemudian produknya Pak, produk dari Dewan Pers terkait adanya aduan keberatan pemberitaan tadi, produknya seperti apa? Produknya adalah hasil kesepakatan. Misalnya Dewan Pers memerintahkan kepada media bersangkutan, Anda harus memberikan hak jawab kepada orang yang dirugikan, atau Anda harus membuat koreksi karena orang yang menyampaikan koreksi tapi tidak dibuat. Atau kalau ada iklan, dan iklannya dicabut, kemudian memberikan kesempatan kepada orang yang dirugikan untuk mendapatkan maaf dari media yang bersangkutan, atau menggunakan hak jawab orang yang dirugikan oleh iklan misalnya ada kantor pengacara yang membuat sengketa merek misalnya, bahwa merek ini palsu, padahal yang asli adalah orang yang dikatakan palsu itu. Maka kita meminta supaya muncul iklan berikutnya yang meralat pemberitaan itu dan mengakui bahwa merek A adalah merek yang asli. Lanjut, begini, ketika orang yang tadi berkeberatan dengan adanya pemberitaan tadi ya iklan sadis gitu, kemudian ada hasil dari Dewan Pers, misalkan harus dihapus, kemudian harus meminta maaf, ternyata tidak ditindaklanjuti, apa peran Dewan Pers kemudian? Dewan Pers itu adalah rejim etik, jadi kami mengadili secara etik dan mengikat secara moral bagi media bersangkutan untuk melaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, itu bisa masuk ke ranah hukum, bisa menjadi pidana pidana, pidana perdata, dan sebagainya, tergantung dari kasusnya. Tergantung kasusnya ya. Jadi putusan Dewan Pers masih ada peluang upaya hukum begitu. Ya, tapi apakah sudah selesai di Dewan Pers atau belum? Nah, itu ada proses yang memang harus dilewati ya, ya. Ketika sudah selesai, kemudian tadi misalkan iklannya harus diganti, harus minta maaf, itu sudah ada rekomendasi Dewan Pers seperti itu. Ternyata oleh media itu tidak ditindaklanjuti. Nah, itu penggugat harus membuat laporan kepada Dewan Pers untuk menyatakan bahwa media ya, yang digugat ini atau yang diadukan tidak menjalankan rekomendasi
Dewan Pers. Ya. Karena di dalam sikap mediasi, kalau kedua belah pihak tidak bersepakat, maka Dewan Pers akan mengeluarkan PPM. PPM apa? Pendapat pernyataan, pendapat dan rekomendasi Dewan Pers yang sifatnya sebetulnya adalah mengikat kedua belah pihak, pengadu maupun teradu. Nah, kalau PPR ini tidak dijalankan oleh pihak teradu, maka pengadu bisa melaporkan kepada Dewan Pers bahwa pihak teradu tidak menjalankan PPR Dewan Pers. Terus sikap Dewan Pers apa? Dewan Pers akan mengeluarkan surat pernyataan khusus yang sifatnya terbuka bahwa media ini dilaporkan terkait dengan pemberitaan A, B, C, D oleh PD, tapi tidak menjalankan. Maka sepenuhnya ini bukan lagi wilayah yang harus menjadi kewenangan Dewan Pers untuk menyelesaikan. Nah, pernyataan khusus ini bisa digunakan oleh pihak pengadu untuk memproses. Tetap bisa dilakukan berbaliknya. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 3. Terima kasih. Tadi yang saudara sebutkan prosedur jika PPR itu tidak dilaksanakan, kemudian harus ada laporan kembali dan kemudian Dewan Pers akan membuat pengumuman kepada publik bahwa yang dilakukan tidak melaksanakan dan ini yang bagaimana? Yaitu dalam pedoman pengaduan Dewan Pers yang kemudian itu dipayungi di dalam peraturan Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers nomor Sebentar, saya tidak salah. Peraturan Dewan Pers nomor 3 garing peraturan BP garing 7 Romawi garing 2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers. ini prosedurnya ya, SOP-nya ketika ya. Lalu setelah Dewan Pers membuat apa pengumuman Pernyataan khusus yang diumumkan secara terbuka dari mana di website Dewan Pers dan kita berikan kepada pengadu dan teradu. Pengadu biasanya kemudian bisa meminta media atau membuat konferensi pers menyatakan bahwa kami mengadukan, tapi kemudian pihak media tidak memenuhi rekomendasinya Dewan Pers. Maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk bisa dilakukan. Dewan Pers tidak akan melakukan apa-apa lagi. Tidak akan melakukan apa-apa. Kami sudah final. Pernyataannya ditulis di dalam pernyataan khusus itu ya. Kuasa termohon silakan jangan dilakukan yang sudah ditanyakan. Baik, terima kasih. Saudara ahli, pertama-tama ingin saya tanyakan, apakah saudara ahli sehat hadir dalam sidang ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya masuk ke pertanyaan yang pertama. Ahli, kenapa waktu itu ada pembentukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999? Apakah ahli mengetahuinya? Saya mengetahui dan kebetulan terlibat di dalam memberikan beberapa masukan ya kepada tim yang dibentuk oleh pemerintah maupun DPR. Jadi di masa lalu ya sebelum reformasi itu Dewan Pers adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Penerangan. Seringkali tindakan penggeledahan itu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pers karena salah satu anggota Dewan Pers ex officio adalah Menteri Penerangan. Jadi mereka Dewan Pers menjadi semacam rubber stamp ya, untuk memberikan persetujuan bahwa media ini diberikan. Nah, kritik waktu itu kepada Dewan Pers juga model Kementerian Penerangan yang menjadi pembinaan Dewan Pers itu adalah terlalu dalam campur tangan pemerintah kepada Dewan Pers. Karena
itulah ketika pasca Presiden Soeharto yang menggantikan beliau adalah Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie menunjuk Pak Yunus Yosvia menjadi Menteri Penerangan. Waktu itu Pak Yunus Yosvia mengundang seluruh elemen-elemen pers dan masyarakat untuk meminta masukan ini seperti apa. Bahkan beliau menunjuk ada 3 orang yang wakil wartawan senior untuk masuk di dalam tim mewakili pemerintah yang nanti menjadi Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Pers diputuskan menjadi satu lembaga independen, tapi keanggotaannya itu mewakili 3 unsur. Pertama adalah unsur organisasi wartawan, yang kedua adalah unsur perusahaan media, karena keputusan itu akan menyangkut tentang kepentingan perusahaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah unsur wakil-wakil masyarakat. Nah, ada 9 orang anggota Dewan Pers yang diseleksi secara independen di bawah Dewan Pers, kemudian diusulkan oleh Presiden, dan Presiden akan mengeluarkan kepres untuk masa jabatan selama 3 tahun menjadi anggota Dewan Pers, dan dipersilahkan kepada 9 orang ini untuk memilih siapa yang menjadi ketua. Nah, biasanya ada semacam fatsun yang ditunjuk menjadi ketua adalah wakil masyarakat, bukan pimpinan media, bukan juga wakil wartawan. Kenapa? Karena keputusan harus independen dan itu dipimpin oleh anggota Dewan Pers. Sebagai catatan tambahan saja, Undang-Undang 40 tahun 1999 ini menjadi contoh di dunia internasional. Ini adalah undang-undang terbaik di dunia. Karena itulah pada 2017 Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Internasional, dan Indonesia menjadi panitianya, dan panitianya adalah Ketua Dewan Pers. Terima kasih ahli. Tadi kalau ahli jelaskan pada era Orde Baru ada pemberedelan. Pemberedelan itu bentuk seperti apa aja? Pemberedelan itu media dilarang untuk tertib. Ya. Contohnya terjadi pada 21 Juli tahun 1994, Tempo, Detik, Editor dilarang terbit karena memuat tentang kapal-kapal bekas pemberian Jerman Timur yang kemudian dibeli dengan harga 500 sampai 1000%, dan yang pembelinya adalah pemerintah Republik Indonesia. Ketika dibuat menyatakan waktu itu Presiden Soeharto bahwa ini mengadu domba pembantu-pembantu saya, karena waktu itu adalah Menteri Keuangan Pak Mardi Muhammad mengatakan saya tidak mau membayar karena pemerintah tidak punya uang, dan kapal perang itu adalah kapal perang pemberian dari negara ex-Jerman Timur. Jadi waktu itu marah, dan kemudian Pak Harmoko selaku Menteri Penerangan memberikan ke media. Yang lain adalah kontrol kepada wartawan. Jadi setiap wartawan untuk bisa bekerja, bisa meliput di tempat-tempat tertentu itu juga membutuhkan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini dikeluarkan oleh beberapa lembaga keamanan, termasuk adalah intelijen intel, intelijen polisi maupun hakim ketika itu sekarang menjadi. Baik, saya lanjutkan ahli. Berarti undang-undang pers ini sebagai undang-undang terbaik internasional untuk melindungi jurnalis. Mohon ahli jelaskan ahli, di undang-undang pers itu kan di dalam pengertian dan juga di dalam pasalnya ada mengenai terkait dengan tanggung jawab dan laporan. Apa perbedaannya? Ya, terima kasih. Jadi hak jawab itu adalah hak yang diberikan kepada orang yang dirugikan, bisa institusi, bisa individu, terkait dengan pemberitaan media yang dinilai tidak tepat, tidak akurat, dan tidak benar. Ya, itu pelanggaran kode etik jurnalistik. Ya, maka di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999, khususnya pasal 5 ayat 2 dinyatakan media yang bersangkutan wajib melayani hak jawab bila media tersebut tidak melayani hak jawab secara proporsional berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 40 tahun 1999. Media dapat dipidana dengan hukuman berupa denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, itu terkait dengan hak jawab. Tadi
Bapak bertanya bagaimana dengan hak koreksi? Hak koreksi itu adalah hak setiap orang yang merasa media ini tidak benar, ini bukan datanya, maka dia bisa menyampaikan, siapapun bisa menyampaikan keberatan dan meminta hak koreksi agar media ini tidak menyesatkan pengetahuan publik. Ya, jadi hak koreksi itu adalah hak yang diberikan kepada setiap orang untuk mengoreksi data atau fakta yang dianggap menyesatkan. Contoh yang paling aktual, Kompas 14 Oktober ya, menurunkan satu opini yang ditulis oleh Butet Kartarajasa. Judulnya adalah Lembing Letak Sudi Berpaling. Butet bercerita tentang bagaimana keteguhan mantan Kapolri Pak Sugeng Teguh Santoso untuk Pak Sugeng ya, untuk tidak mau mengalah, tidak mau berkompromi. Ya. Nah, kemudian Butet mengutip anak panah meluncur lurus seperti lembing tak sudi berpaling. Ini adalah opini yang ditulis oleh Butet Kartarajasa. Nah, yang menarik ada seorang dosen ahli fisika, ahli filsafat. Dia merasa terganggu dengan mengatakan bahwa tulisannya Butet ini mengatakan bahwa anak panah meluncur lurus dan seperti lembing tak sudi berpaling. Namanya Wilarjo, dia ahli fisika murni Indonesia satu-satunya, ya, yang sekarang usianya sudah mungkin 87 tahun. Dia menulis satu surat pembaca yang dikasih judul oleh Kompas, judulnya Nyolot Petik. Dibuat dalam surat pembaca, dia mengatakan metamorfora yang mungkin berbeda dengan kejadian ini sesungguhnya. Ya, sebagai sebuah metafora, sikap teguh dari Pak Sugeng itu tepat. Namun anak panah meluncur lurus hanya benar sebagai pleonasme dan hiperbolis, tapi tidak sesuai dengan kenyataan empiris, juga tidak sesuai dengan kebenaran ilmiah teoritis. Kenapa? Pak Lim sebagai ahli fisika mengatakan fisikasi Isaac Newton itu mengatakan anak panah setelah lepas dari busurnya pasti akan meluncur dalam gerakan parabolik sampai satu saat dia jatuh ke tanah, karena tidak bisa melawan pengaruh gravitasi bumi yang 9,7 meter per detik kuadrat. Nah, Pak Wilarjo mengatakan Pak Sugeng selaku Kapolri saat itu juga tidak bisa melawan kekuasaan atasannya. Jadi metafora dibalas dengan metafora, tapi menjelaskan bahwa anak panah bergerak lurus seperti lembing yang tidak berpaling itu salah, karena pasti lembing itu akan melengkung turun, demikian juga anak panah. Nah, ini adalah hak dari masyarakat. Ini contoh bagaimana kemudian Pak Wilarjo mengkoreksi tulisan Butet Kartarajasa yang dibuat tanggal 14 Oktober dalam surat pembaca yang dibuat oleh Kompas tanggal 17 Oktober 2025. Baik, terima kasih ahli atas penjelasannya. Tadi sudah ini apa namanya secara gamblang gitu ya, ahli jelaskan terkait dengan hak jawab dan hak koreksi. Saya beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau hak koreksi adalah hak yang diberikan oleh siapa saja, berarti hak jawab hanya orang yang diberitakan. Kalau tadi saya simpulkan. Nah, apabila dalam penyelesaian sengketa dewan pers ada orang yang mengajukan pemberitaan, misalnya si A mengajukan pemberitaan terkait media B, padahal bukan si A yang diberitakan, lalu terbitlah PPR. Nah, dari PPR tersebut Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi berupa hak koreksi. Nah, bagaimana konsekuensinya terkait dengan hak koreksi yang diterbitkan oleh Dewan Pers? Apakah ini harus disepakati oleh kedua belah pihak?
Terima kasih. Jadi mohon maaf, terus terang saya tidak ada di dalam sidang mediasi, saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Tapi harusnya kalau ada pihak yang dipanggil dan dipertemukan antara teradu dan pengadu, itu harusnya ada proses pemeriksaan terkait dengan identitas dan kepentingan langsung pengadu. Yang kedua, itu biasanya akan ditanya oleh timnya Dewan Pers, apakah pengadu memegang kuasa atau tidak. Kenapa? Karena di dalam sidang mediasi nanti ada kesepakatan yang didorong untuk dicapai oleh kedua belah pihak. Nah, kalau tidak memegang kuasa, akan sulit untuk kemudian berunding di dalam mediasi. Nah, saya tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi harusnya ini sudah dipenuhi. Nah, yang kedua, kalau ada PPR yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers, harusnya tinggal menjalankan saja. Cuma saya tidak tahu kalau di dalam proses fotokopi PPR yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ada beberapa hal yang missing menurut saya, karena tidak dicantumkan terkait dengan kewajiban melaporkan. Ya, yang lain tidak disebutkan bahwa sidang PPR ini mendorong supaya ada komunikasi antara pihak pengadu dan pengadu. Nah, itu yang tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan adalah itu tidak dijalankan saja. Dan kalau media yang diajukan tidak dijalankan, pihak pengadu bisa melaporkan kembali kepada Dewan Pers bahwa media pengadu tidak menjalankan PPR. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan ilustrasi yang tadi ya. Di dalam PPR tersebut, misalnya di Dewan Pers cuma bilang memperbaiki judul. Media B sudah memperbaiki judulnya. Terus si A-nya masih berkeberatan. Apakah hal tersebut materi perubahannya harus didahului dengan pemeriksaan oleh Dewan Pers atau PPR tersebut sudah dianggap selesai? Ya, kalau melihat PPR Dewan Pers ini ada 5 hal ya yang harus dijalankan ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah sudah ada komunikasi di antara pihak pengadu atau pengadu? Karena PPR-nya tidak menjelaskan tentang bagaimana memperbaiki judul. Ya, judul bisa diperbaiki, tapi kemudian pihak pengadu masih menyatakan keberatan dengan judul. Nah, harusnya pengadu melaporkan ini kepada Dewan Pers kembali. Dewan Pers yang kemudian punya hak menilai apakah judul ini sudah memenuhi rekomendasi PPR Dewan Pers atau tidak. Ya. Nah, biasanya mungkin juga jalan keluarnya adalah silakan perubahan judul diajukan oleh pihak pengadu tanpa boleh diselidiki terhadap isi dari pemberitaan. Diajukan misalnya lebih dari 1, apakah 3 atau 5, kemudian nanti yang menentukan akhirnya itu tetap media bersangkutan. Saya memilih judul ini karena judul ini menurut kami tepat dan menggambarkan isi berita kami. Nah, kemudian dirubah judulnya dan melaporkan kepada pihak pengadu juga kepada Dewan Pers. Kami sudah menjalankan seluruh rekomendasi yang diminta untuk dijalankan oleh Dewan Pers. Jadi kasusnya selesai. Kami lanjutkan ini ahli. Mungkin sebelum saya mulai bertanya, saya ingin konfirmasi lagi. Apakah setelah menjadi ketua komisi hukum, saudara ahli menjabat jabatan yang lain di Dewan Pers? Ya, jadi masa jabatan di Dewan Pers itu 3 tahun. Saya 2013-2016 menjadi ketua Komisi Hukum Dewan Pers. Dewan Pers sendiri ketuanya adalah Profesor Bagirmana. 2016-2019 ketika Prof. Bagirmana tidak bisa lagi dipilih karena sudah 2 periode, saya menggantikan beliau menjadi ketua Dewan Pers. Berarti ahli menjadi ketua Dewan Pers 2017 sampai 2016 sampai 2019. Terima kasih ahli. Tadi saudara ahli banyak mengutip
terkait pedoman Dewan Pers nomor 3 2017, apakah itu dibuat pada masa periode ahli sebagai ketua Dewan Pers? Ya, jadi ketika saya menjadi ketua Komisi Hukum, ada banyak sengketa terkait dengan tindak lanjut yang kemudian dijalankan oleh masing-masing pihak yang mendapatkan PPR. Nah, kemudian kami merasa ini harus diperjelas melalui satu pedoman yang kita susun bersama. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa pedoman Dewan Pers itu bukan Dewan Pers yang membuat, tapi kita minta kepada seluruh konstituen Dewan Pers, ada organisasi wartawan, ada unsur asosiasi perusahaan media, kemudian juga adalah unsur masyarakat, dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Kita minta masukannya dan kemudian ada draft yang berhasil disusun, kemudian kita mengundang semua untuk mendapatkan komentar dan kalau dianggap ini sudah cukup untuk dijadikan menjadi peraturan, maka ini ditetapkan melalui sidang pleno Dewan Pers, ditetapkan menjadi peraturan Dewan Pers dan mengikat semua, termasuk adalah konstituen ini. Baik. Salah satu yang diatur dalam pedoman pengaduan di Dewan Pers adalah terkait produk dari perselisihan. Itu yang disebut kemudian tadi ahli menyebutnya PPR. Kami ulangi, PPR adalah pernyataan, penilaian, dan rekomendasi. Kenapa disebut kemudian menggunakan kata rekomendasi, bukan keputusan, bukan keputusan Dewan Pers? Jadi kalau keputusan Dewan Pers itu biasanya bukan hanya mengikat secara moral, tapi mengikat secara hukum. Sementara terkait dengan pengaduan media, itu biasanya terkait dengan pelanggaran etik. Nah, karena itulah kita tidak bisa mendorong ini keputusan yang punya kekuatan hukum. Karena itulah kemudian bentuknya adalah PPR, rekomendasi salah satunya. Rekomendasi meminta kepada media untuk dijalankan sebagai media yang diajukan, ya. Nah, kalau itu tidak dijalankan, maka ada kesempatan bagi pengadu untuk mengambil langkah-langkah yang lain. Kenapa? Karena etik sudah tidak dijalankan, secara moral medianya juga tidak bisa dianggap media yang tunduk kepada kode etik jurnalistik maupun undang-undang 40 tahun. Tadi ahli menyampaikan bahwa PPR itu adalah rekomendasi atau proses etik dan isinya adalah rekomendasi. Apakah kemudian produk PPR itu atau tafsir pelaksanaan terhadap PPR tersebut, atau mungkin sederhananya adalah perbedaan pendapat terkait pelaksanaan PPR bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum? Menurut saya tidak, karena penyelesaian mediasi atau adjudikasi di Dewan Pers, PPR itu adalah produk dari adjudikasi, karena masing-masing pihak tidak bersepakat, maka dikeluarkanlah pendapat selaku Dewan Pers, lembaga yang punya kewenangan dan ditunjuk oleh Undang-Undang 40 untuk mengeluarkan sikap. Nah, sebetulnya di luar itu Dewan Pers punya MOU dengan Kejaksaan Agung, punya MOU dengan Kapolri, dan ada satu surat edaran Mahkamah Agung nomor 13/2008 yang mengatakan pengarus utamaan penyelesaian sengketa pemberitaan itu ada di Dewan Pers. Kasih kepada Dewan Pers untuk kesempatan pertama menyelesaikan sengketa terkait dengan pemberitaan media. Saudara ahli, di dalam pedoman 3/2017 di situ terdapat ketentuan bahwa dalam hal perusahaan tidak melaksanakan PPR yang mengandung hak jawab, maka berlaku pasal 18 ayat 2 di mana mengatur tentang pidana yang diatur di Undang-Undang Pers. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana ketika PPR itu tidak mengandung hak jawab, tapi hanya hak koreksi seperti yang tadi saudara Anies jelaskan? Ya, saya tidak tahu bagaimana sikap Dewan Pers tidak menyertakan kewajiban untuk membuat hak jawab pihak pengadu. Kenapa tidak muncul? Saya tidak tahu alasannya. Itu di internal Dewan Pers karena saya tidak tahu. Nah, yang kedua, barangkali ini tidak menyangkut soal penyebaran nama baik, ya, kemudian
judgment tidak ada. Hanya mungkin ada muatan-muatan yang mungkin merugikan pihak pengadu. Nah, karena itulah kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk adalah mengubah judul dan seterusnya yang ada di dalam PPR Dewan Pers nomor 3. Baik, saya ingin bertanya terkait di pasal 14 ayat 4 di surat pedoman itu mengatur tentang kewajiban ketika misalnya ada perbedaan terhadap pelaksanaan maka Dewan Pers seharusnya kemudian menerima pengaduan untuk kemudian melakukan surat keterangan terbuka khusus terbuka. Itu bisa dijelaskan arti itu maksudnya seperti apa? Jadi misalnya di dalam sengketa terkait dengan hak jawab, hak jawabnya yang disampaikan misalnya beritanya setengah halaman, hak jawabnya itu 10 halaman. Mau tidak mau, media yang menerima hak jawab dan harus menyiarkan hak jawab ini akan melakukan editing. Karena tidak mungkin kemudian hak jawab melebihi dari beritanya. Nah, kemudian ketika terjadi proses editing, pihak pengadu mengatakan saya merasa keberatan dengan hak jawab yang tidak editing. Maka pengadu bisa lapor kepada Dewan Pers. Dewan Pers kemudian mengukur apakah ada hal-hal yang sifatnya esensial dihilangkan oleh media yang melakukan editing atau tidak. Nah, kalau dianggap melanggar, maka Dewan Pers akan meminta uang secara utuh atau membuat kesepakatan. Ini yang diedit, ini yang akan disiarkan, keberatan atau tidak. Kita hanya menggunakan kedua pihak. Ya, termasuk adalah kesetiaan kepada media. Kalau sudah ada dan dibuat, selesai. Kewajiban melaporkan kembali kepada Dewan Pers supaya kasusnya kemudian tidak tergantung. Kenapa? Karena Dewan Pers ini rekan kerjanya dalam Komisi 1 DPR RI. Maka kami akan diminta laporan kepada Komisi 1 ketika FBP ya, pendapat berapa pengaduan yang masuk ke Dewan Pers, berapa pengaduan yang diselesaikan oleh Dewan Pers. Kami membutuhkan laporan-laporan itu dari pihak sengketa untuk menutup kasus yang memang tidak berlanjut, sudah selesai. Jadi kalau ada pertanyaan dari Presiden atau pertanyaan dari Komisi 1 DPR RI bisa disampaikan. Baik, Ali, saya menyambung di pasal 15 Undang-Undang Pers ayat 2 huruf D menyatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Apakah ini yang menjadi salah satu dasar pembentukan pedoman itu? Ya, jadi Dewan Pers ini diberi mandat oleh undang-undang untuk menangani sengketa dan termasuk adalah menilai pelanggarannya seperti apa. Nah, penilaian atas pelanggaran kode etik jurnalistik itu sifatnya otoritatif. Tidak bisa pihak di luar Dewan Pers melanggar penduganya, tapi yang kemudian menilai adalah tim dari Dewan Pers. Nah, dalam hal terjadi perbedaan Dewan Pers akan membawa ini ke sidang pleno untuk kemudian dibahas. Dan 9 orang itu akan berpendapat penyelesaiannya seperti ini melanggar batasnya. Maka itulah kemudian akan menghasilkan yang namanya PPM, penilaian pendapat dan rekomendasi Dewan Pers. Apabila misalnya ada dua pihak, misalnya narasumber kemudian ada media dilaporkan ke Dewan Pers untuk PR, kemudian media sedang membuat rekomendasi, sementara pihak narasumber ini mengatakan bahwa belum melaksanakan PR. Jadi ada dua perbedaan. Kemudian karena ada dua perbedaan, kemudian dianggap media tidak melaksanakan. Apakah kemudian itu sudah dianggap selesai dan kasus atau perselisihan kasus itu bisa dibawa ke ranah hukum? Seharusnya itu dilaporkan kembali kepada Dewan Pers bahwa media pengadu tidak melaksanakan PPM. Dari 5 butir itu mana saja yang tidak dilaksanakan dan Dewan Pers akan menilai
ini sudah dilaksanakan atau belum? Kalau masih terjadi perbedaan pendapat, Dewan Pers harus mengeluarkan pernyataan khusus terbuka itu bahwa kasusnya sudah dijalankan DPR-nya. Selesai. Dan itu nanti kalau merujuk kepada pengadilan atau pembuatan RP, laporan polisi bisa mengakses bahwa sudah ditangani oleh Dewan Pers dan sudah selesai di Dewan Pers. Kenapa perlu dilanjutkan lagi proses hukumnya? Baik, terima kasih. Saya akan ke topik yang lain. Ini terkait pertanggungjawaban pers. Saudara ahli, apa yang atau mungkin bisa diuraikan terkait ketentuan pasal 12 Undang-Undang peraturan Dewan Pers mengenai verifikasi perusahaan pers itu harus memiliki sertifikat masa kerja, kemudian dia pernah mengikuti sertifikasi dan sebagainya. Nah, terkait dengan perusahaan harus mencantumkan alamat dan penanggung jawab. Penanggung jawabnya itu siapa? Jadi kalau ada pendekatan hukum, maka yang digugat adalah penanggung jawab. Kenapa? Karena di dalam pekerjaan jurnalistik, pekerjaan media berlaku yang namanya pertanggungjawaban air terjun atau yang kita sebut sebagai reporter responsibility. Seorang wartawan yang dikasih tugas akan turun ke lapangan, mencari data, mewawancarai dan sebagainya. Setelah itu kembali ke kantor redaksi. Tugasnya adalah menulis, membuat laporan. Kalau laporannya sudah selesai, diberikan kepada redaktur. Redaktur akan memeriksa ini sudah lengkap atau tidak, atau ada pihak yang masih harus diwawancarai untuk memenuhi prinsip pertimbangan, ya, untuk menghapus yang namanya unsur prejudice. Kalau hanya salah satu pihak, masih ada pihak lain yang disudutkan. Maka menjadi kewajiban di dalam kode etik jurnalistik mewawancarai orang yang punya potensi untuk disudutkan. Kalau ini sudah dilakukan, maka akan disampaikan kepada Redpel. Redpel memeriksa juga apakah syarat etik, kelakuan, kapan, dan seterusnya, kejanggalan bahasa. Setelah itu disampaikan kepada Wakilret. Wakilret akan menyampaikan kepada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi yang mengeluarkan statement, silakan dipublish. Nah, orang terakhir yang menguasai ilmu tentang kode etik, pengetahuan tentang pers, itu adalah orang terakhir yang memberikan statement untuk dipublish. Maka dia dari bertanggung jawab dari seluruh kesalahan yang dibikin oleh anak buahnya. Nah, di dalam gugatan terkait dengan perusahaan, itu bisa saja pemilik perusahaannya atau penanggung jawab medianya yang diduga. Tapi terkait dengan keberadaan media itu ada yang namanya badan hukum, di mana waktu kepemimpinan Prof. Bagaimana mengatakan badan hukum yang diakui itu hanya dua. Pertama harus PT, ya, perseroan terbatas. Yang kedua bisa dalam bentuk koperasi. Yang jadi penanggung jawab siapa? Direkturnya dan seterusnya. Ya. Tapi kalau di koperasi itu tidak jelas penanggung jawabnya apakah pengurus koperasi, karena pengurus koperasi pada dasarnya kan karyawan yang dibayar oleh iuran anggota dari koperasi. Jadi muncul dualisme dan waktu itu Prof. Bakir menyarankan sebaiknya perseroan terbatas saja supaya penanggung jawabnya jelas. Kenapa? Ada perusahaan media yang mungkin punya 5-6 media. Ya, perusahaan milik misalnya Pak Haritanu di bawah Anjing Group, itu ada puluhan media, punya badan hukum sendiri-sendiri. Jadi yang bisa digugat adalah badan hukum yang bertanggung jawab atas penerbitan media yang bukan negara.